Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Indriani Pertiwi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan memaparkan 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mereka satu kesatuan yang akan membentuk pola watak manusia. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baik, Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan membahas pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan, pertama, guru yang mendominasi semua kegiatan pembelajaran di kelas atau yang disebut dengan teacher center learning. 2. Pola pembelajaran pasif dan bersifat monoton. 3. Tugas guru di kelas cukup dengan mentransfer ilmu atau transfer knowledge dari kita saja tanpa memandang keunikan mereka secara detail. 4. Hanya untuk mengejar target KKM. 5. Hanya sebatas pada penilaian pengetahuan kognitifnya saja, bukan dominan pada pembentukan karakter anak. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 yang pada awalnya hanya berpusat pada guru, kini saya menyadari bahwa seharusnya murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah yang memegang kendali pembelajaran, sementara pendidik yang memfasilitasi peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya dan berbudi pekerti luhur. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya pola pembelajaran terasa pasif dan monoton. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa dalam pembelajaran kita harus mampu menuntun anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan begitu, murid bisa mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman, gembira, sehingga bisa menyerap materi dengan optimal. Kemudian yang tadinya guru hanya berpikir cukup mentransfer ilmu, dengan mempelajari modul 1.1 ternyata menyadarkan saya sebagai guru bahwa murid bukan hanya menguasai materi saja, tetapi menyadarkan mereka tentang manfaat untuk dirinya sendiri yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Selanjutnya, yang tadinya saya hanya menilai keberhasilan anak itu dilihat dari ketuntasan nilai KKM, ternyata menyadarkan saya bahwa dalam pembelajaran yang paling penting bukan hanya dilihat dari ketuntasannya dalam mengejar nilai KKM, tetapi bagaimana anak mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, ketika saya sebagai guru hanya melihat nilai kognitifnya saja, berkat mempelajari modul 1.1 ternyata tidak cukup dilihat hanya dari penilaian kognitifnya saja dalam menentukan keberhasilan murid, tetapi penilaian sikap dan keterampilan harus ada di dalamnya, sebab ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi diri atas pembelajaran yang telah saya lakukan. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
yang akan saya terapkan lebih baik di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menciptakan suasana kelas aman dan nyaman bagi anak untuk belajar. Yang kedua, saya akan jadikan mereka subjek pembelajaran untuk mengeksplor apa yang akan mereka pelajari. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut anak, melainkan menuntun anak untuk mencapai tujuan hidup mereka. Lalu, saya akan merancang pembelajaran dengan memvariasikan metode dan model pembelajaran berdasarkan hasil analisa kebutuhan belajar anak, minat, dan gaya belajar anak. Nah, yang terakhir, saya harus mengupgrade diri agar dapat menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.